Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Kurwali. Nah, baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang 60 bocoran soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, pada hari ini adalah hari kedua untuk pretest PPG dalam jabatan dengan metode TUK ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah dilaksanakan secara TUK dan tidak lagi dilakukan secara daring. Nah, maka saya akan memberikan beberapa bocoran soal yang sesuai dengan kisi-kisi ya Bapak Ibu ya. Yang pastinya sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu panjang lebar, mari kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor pertama, kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional konkret. Nah, untuk jawaban nomor 1 adalah B, yaitu tahap praoperasional. Di sini anak-anak baru mulai berkembang ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan, pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis. Sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, sematik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logika matematika atau logik matematikal, C. Kecerdasan ruang atau spatial, D. Kecerdasan gerak tubuh. Untuk jawaban soal nomor 2 adalah A, yaitu kecerdasan bahasa atau linguistik. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pre-test. Nah, untuk kemampuan awal ya Bapak Ibu ya, ini sangat mudah. Untuk jawaban nomor 3 adalah D, yaitu tes awal atau pre-test, sama dengan yang sedang kita jalani, yaitu kita harus melakukan pre-test untuk PPG. Soal nomor 4, dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion referenced yang bukan merupakan tahap metode criterion referenced adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah, yang nilainya jauh di bawah siswa yang penderita kesulitan belajar lainnya.
Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah metode criterion reference adalah jawabannya di sini yaitu adalah menganalisis kemampuan peserta didik. Soal nomor 5. Dalam kompetensi pedagogik guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Nah, untuk jawabannya adalah B, yaitu menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Karena di sini adalah prinsip pembelajaran. Nomor 6, salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil, output, dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya, yaitu dalam Newman dan Logan, kemudian Abin, Syamsuddin, Makmun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Untuk soal nomor 6, jawabannya adalah A, yaitu menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Nah, contohnya dengan sekarang yaitu profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Nomor 7, yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Nah, ini yang ditanyakan adalah strategi pembelajaran interaktif. Untuk jawabannya adalah B, yaitu diskusi dan sharing antara peserta didik. Untuk kata kuncinya itu adalah interaktif. Nah, nomor 8, pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforce. D. Enrich. Untuk jawaban nomor 8 adalah A, yaitu tantangan internal dan eksternal. Nomor 9, kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi
dan budaya yang mana perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. Nah, untuk jawaban nomor 9 adalah C, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 10. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan yang melibatkan pemangku untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawaban nomor 10 adalah C, yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Nomor 11. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip perkembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Untuk jawaban nomor 11 adalah D, yaitu beragam dan terpadu. Nomor 12. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai setiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nomor 12 jawabannya adalah B, yaitu guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Soal nomor 13. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Untuk jawaban nomor 13 adalah C, yaitu memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen
tesnya yang sesuai. Nomor 14. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Nah, ini sangat mudah ya Pak Ibu ya. Yang ditanyakan adalah apa itu penilaian. Untuk jawabannya adalah A, yaitu pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Soal nomor 15. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest, B. Post-test, C. Autentik, D. Non-autentik. Nah, untuk jawabannya adalah C, yaitu autentik, yaitu diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas. Jika pretest yaitu pada awal, kemudian post-test pada akhir ya Bapak Ibu ya. 16. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian, B. Rubrik, C. Jurnal, D. Soal tes. Nah, untuk jawabannya adalah A, yaitu skala penilaian. Nomor 17. Lingkup penilaian hasil belajar mencangkup beberapa kompetensi yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap, B. Kompetensi inti, kompetensi dasar, C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan, D. Kompetensi sikap sosial. Untuk jawaban nomor 17 adalah C, yaitu kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. Nomor 18. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Kecuali, ini yang ditekan kecuali. A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, D. Pemecahan masalah dan sikap. Nah, untuk jawabannya adalah D, yaitu pemecahan masalah dan sikap. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecuali, ya Bapak Ibu ya. Nomor 19. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Nah, untuk jawaban nomor 19 adalah C, yaitu inquiry learning. Jadi siswa menyelidiki kemudian mencari jawabannya ya Bapak Ibu ya. Nomor 20. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan.
Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung, D. Belajar kooperatif. Untuk soal nomor 20, jawabannya adalah A, yaitu tugas kelompok, karena di soal juga sudah jelas ya Pak Ibu ya, dibagi ke beberapa kelompok belajar. Nomor 21, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dan pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan, C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran, D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Nah, ini tekan kecuali Bapak Ibu ya. Sangat mudah. Untuk jawaban nomor 21 adalah D, yaitu teknologi sebagai alat pengembangan produk, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Nomor 22. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi, kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar. Peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan bahwa siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual auditif, B. Visual kinestetik, C. Auditif kinestetik, D. Auditif visual dan kinestetik. Nah, jawabannya adalah D, yaitu auditif, visual, dan kinestetik. Nomor 23, upaya membimbing siswa untuk mengembang keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Nah, untuk jawabannya adalah B, yaitu mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitaran siswa. Nomor 24, upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Untuk jawabannya adalah D, yaitu merencanakan pengajaran remedi. Nah, di sini yaitu untuk ketuntasan belajar ya Bapak Ibu ditanyakan. Soal nomor 25. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan, riwayat para pahlawan, dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun. Untuk jawabannya adalah C, yaitu 10-12 tahun.
Soal nomor 26. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. Jawabannya adalah A, yaitu impulsif. Nomor 27. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat A. Jujur dan adil, B. Mengikat dan memaksa, C. Sementara dan selamanya, D. Sebenarnya dan sejujurnya. Untuk jawabannya adalah B, yaitu mengikat dan memaksa. Soal nomor 28. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Untuk jawabannya adalah D, yaitu sistematis. 29. Jika roda pertama berputar 3 kali dan roda kedua berputar 9 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? Nah, ini sudah masuk ke soal numerik ya, Bapak Ibu. Nah, untuk jawabannya adalah A, 30. Karena di soal ini adalah 3, kemudian ini adalah 9, jadi 3 kali dari 3 ya Bapak Ibu, jadi 9 maka 10 dikali 3 adalah 30. Soal nomor 30. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Penilaian. Nah, untuk jawaban nomor 30 adalah B, yaitu evaluasi. 31. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Membaca intensif, B. Membaca langsung, D. Membaca deduktif, D. Membaca sekilas. Jawabannya adalah A, yaitu membaca intensif. Nomor 32. Etika Pancasila adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. B. Keagamaan, sosial, dan kerakyatan. C. Kebangsaan, kedaerahan, dan kebudayaan. D. Ketuhanan, kerakyatan, dan kebangsaan. Jawabannya adalah A, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. 3. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran. Untuk jawabannya adalah C, yaitu
strategi pembelajaran. 34. Manfaat penelitian tindakan kelas adalah 1. Meningkatkan proses belajar mengajar. 2. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. Dan 3. Mencakup proses refleksi dan partisipatif. Kecuali A. Meningkatkan proses belajar mengajar. B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus. C. Mencakup proses refleksi. D. Menggunakan metodologi terbaru. Untuk jawaban nomor 34 adalah D, yaitu menggunakan metodologi terbaru. Karena yang ditanyakan adalah kecuali. Nomor 35. Pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot, 2 penumpang yang masih muda belia tertawa, tetapi tidak terdengar. Mereka melakukan interaksi karena penasaran. Saya mencoba memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah siswa-siswa tunarungu yang sedang asik berkomunikasi, akan tetapi komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa. Mereka menggunakan jari-jari tangan untuk berkomunikasi. Dengan demikian, mereka menggunakan bahasa isyarat. Dari ilustrasi di atas, bahasa termasuk komunikasi. A. Verbal, B. nonverbal, C. Inverbal, dan D. Sistematik. Nah, untuk jawabannya adalah B, yaitu nonverbal. Soal 36. Seorang bayi mulai berinteraksi dengan mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak beraturan sehingga diperlihatkan sebuah mainan dan diajak bicara. Seorang ibu seringkali memberi kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial dengannya. Bayi mengangkat-angkat badannya seolah-olah memberi tanda untuk minta digendong. Ketika itulah bayi pertama kali mengenal sosialisasi dan merasakan bahwa dunia ini tempat orang saling berbagi rasa. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal disebut dengan A. Pemerolehan bahasa, B. Pemerolehan isyarat anak, C. Pemecahan bahasa anak, D. Karakteristik anak. Untuk jawaban adalah A, yaitu pemerolehan bahasa. 37. Penggunaan huruf kapital di bawah ini yang benar adalah A. Kapan Bapak berangkat? Tanya Dirman. B. Presiden Jokowi berkunjung ke Blora. C. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. D. Teluk Bone sungguh indah dan mengagumkan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. 38. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah atau pola bahasa Indonesia yang sedang berlaku. Penggunaan huruf miring pada kalimat di atas digunakan untuk A. Menulis judul buku, B. Menjelaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata, C. Menuliskan kata nama-nama ilmiah, D. Menuliskan nama majalah. Untuk jawabannya adalah B, yaitu menjelaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. 39.
Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda. Maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia. Hal ini bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi A sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, B sebagai alat pemersatu bangsa, C sebagai alat perhubungan, D sebagai lambang identitas nasional. Untuk jawabannya adalah C, yaitu sebagai alat perhubungan. Jadi bahasa Indonesia digunakan sebagai alat berhubungan dan juga berinteraksi. Soal nomor 40. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan, digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat perhubungan tingkat nasional, B. Alat pengembangan kebudayaan dan iptek nasional, C. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan, D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Jawabannya adalah D, yaitu bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Karena di sini yang ditekankan adalah konteks pendidikan. 41. Model pembelajaran yang cocok dengan mata pelajaran matematika adalah A. Model inquiry learning, B. Model discovery learning, C. Model problem based learning, D. Model project based learning. Jawabannya adalah A, yaitu model inquiry learning. 42. Teman-teman, saya punya pengalaman seperti Fikri, enggak? Sewaktu dia bermain di sungai bersama teman-temannya, dia menginjak batu sungai yang licin. Akibatnya dia terpleset dan biur. Jatuh deh ke sungai. Wah, asik ya bermain di sungai. Teman-teman, tahu nggak mengapa batu di sungai halus dan licin, sedangkan batu-batu di darat banyak yang kasar? Begini penjelasannya, simak ya. Dalam bacaan di atas menggunakan ragam bahasa A. Resmi, B. Baku, C. Tidak baku, dan D. Daerah. Nah ini sangat mudah ya Bapak Ibu, sudah kelihatan dari soalnya. Untuk jawabannya adalah C, yaitu tidak baku, karena di sini menggunakan bahasa biur, kemudian wah asyik, kemudian enggak, jadi bahasanya tidak baku. Soal nomor 43. Penggunaan tanda baca yang benar di bawah ini adalah A. Kita sekarang memerlukan meja, kursi, dan lemari. B. Kita sekarang memerlukan meja, kursi, dan lemari. C. Kita sekarang memerlukan meja, kursi, dan lemari. D. Kita sekarang memerlukan meja, kursi, dan lemari. Nah ini sangat mudah Bapak Ibu ya, ini hal yang mendasar sekali. Jawabannya adalah C, yaitu kita sedang memerlukan meja, kursi, dan lemari. Tanda titik di akhir. Soal 44. Menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa. Karena A. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain tidak mampu menanggapi secara tepat. B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat. C. Membaca sambil menyimak mampu menangkap pembicaraan secara benar. D. Menyimak sambil menyanyi ternyata dapat menanggapi secara tepat. Jawabannya adalah B, yaitu menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat. Soal nomor 45.
Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan, kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata, B. Metode kata lembaga, C. Metode SAS, D. Metode cerita. Itu jawabannya adalah, di sini yang diterangkan adalah kecuali ya Bapak Ibu. Yaitu metode cerita. Berikut diberikan studi kasus. Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan. Kalimat itu diuraikan di atas kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu kita diceraikan atas suku-suku kata dan akhirnya atas huruf-hurufnya. Kemudian huruf-hurufnya itu kita sintetiskan kembali menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata-kata yang menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus, metode membaca permulaan yang tepat digunakan adalah A. Metode alfabet, B. Metode suku kata, C. Metode SAS, D. Metode cerita. Jawabannya adalah B, yaitu metode suku kata. Soal 47. Perhatikan cuplikan dialog berikut. Bu Guru, Ibu minta kalian berdua jujur. Kenapa isi tugas kalian bisa sampai sama persis? Bahkan titik dan komanya sekalipun. Alin, saya mengerjakan karya tulis itu sendiri, Bu. Chelsea, saya juga mengerjakan karya tulis saya sendiri. Bu Guru, lalu bagaimana dengan ulangan tadi? Mengapa isi dari jawaban ulangan kalian tidak sama dengan isi karya tulis kalian? Bisa dijelaskan ke Ibu? Lama dan Chelsea terdiam. Bu Guru, baiklah. Kalau kalian tidak mau mengaku, Ibu anggap kalian tidak mengerjakan tugas karya tulis dan tidak mengikuti ulangan tadi. Karakter Bu Guru dalam drama di atas adalah A. Galak, B. Tegas, C. Pemaaf, D. Bijaksana. Untuk jawabannya adalah B, yaitu tegas. Soal nomor 48. Harga 2 koper dan 5 tas adalah 600.000, sedangkan harga 3 koper dan 2 tas adalah 570.000. Sedangkan sebuah koper dan tas adalah A. 240.000, B. 270.000, C. 330.000, D. 390.000. Nah, untuk jawabannya adalah B, yaitu 270.000. 49. Hasil percerminan terhadap garis X dari bangun di bawah ini adalah, kita bisa lihat gambar A, hasil cerminannya untuk garis X, kemudian B, kemudian C, dan D. Nah, untuk jawabannya adalah B, yaitu menghadap ke bawah. Ke bawah kanan ya Bapak Ibu, hasil cerminannya. Nomor 50. Data nilai siswa kelas 6 berturut-turut adalah 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Dari data tersebut berapakah mediannya? A. 8, B. 7,5, C. 7, dan D. 6. Untuk jawabannya adalah C, yaitu 7. Nomor 51.
Menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi, logika, atau penalaran matematika. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang merupakan ingkaran dari pernyataan Jakarta Ibu Kota RI? A. Jakarta bukan Ibu Kota RI. B. Jakarta adalah Ibu Kota RI. C. Benar bahwa Jakarta Ibu Kota Jakarta. D. Benar bahwa Jakarta bukan Ibu Kota dari RI. Jawabannya adalah A. Jakarta bukan Ibu Kota RI. Karena yang kita lihat adalah pernyataan dari soal ya Bapak Ibu ya. Nomor 52. Menganalisis nilai kegunaan mempelajari sejarah bagi siswa. Bagi siswa, mempelajari sejarah memiliki beberapa manfaat. Berikut yang bukan merupakan manfaat mempelajari sejarah bagi siswa, yaitu A. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya. C. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. D. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. Untuk jawaban soal nomor 52 adalah B, yaitu menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya. Karena yang ditanyakan di sini adalah yang bukan manfaat ya untuk mempelajari sejarah. Soal nomor 53. Mengurutkan perkembangan sejarah di Indonesia. Bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya perjanjian KMB? A. Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi. B. Ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. C. Indonesia menjadi negara serikat atau RIS. D. Irian Barat berintegrasi dengan Indonesia. Nah, jawabannya adalah C, yaitu Indonesia menjadi negara serikat. Nomor 54, menemukan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Eko adalah siswa kelas 5 SD Bumi Pertiwi. Pada suatu hari, Pak Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Eko mendapat kelompok dengan Togar, Lucy, Intan, dan Ruli. Bagaimanakah sebaiknya sikap Eko? A. Eko bersedia satu kelompok dengan Togar karena Togar orang Batak sedangkan di orang Jawa. B. Eko tidak bersedia satu kelompok dengan Ruli karena Ruli bukan teman dekatnya. C. Eko bersedia berkelompok dengan mereka karena mereka semua pandai. D. Eko bersedia berkelompok dengan siapapun karena semua adalah teman. Soal 54 jawabannya adalah D, yaitu Eko bersedia berkelompok dengan siapapun karena semua adalah teman. Nomor 55. Menggali pengalaman butir-butir Pancasila. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan merupakan pengalaman Pancasila ke A1, B2, C3, D5. Jawabannya adalah 5 karena di sini ada gotong royong ya Bapak Ibu ya. Soal nomor 56. Mengemukakan suku bangsa yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki ratusan suku bangsa beserta adat dan budayanya.
Masing-masing suku mempunyai keunikan tersendiri yang merupakan kekayaan budaya nasional. Berikut ciri-ciri salah satu suku yang ada di Pulau Jawa. Tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi. Tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. Larangan menggunakan alat elektronik. Pintu rumah harus menghadap utara, selatan. Suku tersebut adalah A. Suku Asmat, B. Suku Bugis, C. Suku Baduy, D. Suku Dayak. Jawabannya adalah C, yaitu suku Baduy. Soal nomor 57. Membuktikan potensi sumber daya alam di Indonesia. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya yaitu timah. Daerah yang menghasilkan lebih dari 20% produksi timah putih dunia adalah A. Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. B. Kepulauan Natuna. C. Pulau Bali, Lombok, Nusa Penida. D. Pulau Kalimantan. Jawabannya adalah A, yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. Nomor 58. Menggunakan penggunaan ECT dalam pembelajaran IPS SD. Pada pembelajaran IPS kelas 5 dengan materi Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Penjajah, Pak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak didiknya. Media apa yang harus digunakan Pak Ridwan? A. Video, B. Slide, C. Corel Draw, dan D. Radio. Nah, karena di sini menggunakan media ya Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah D, yaitu video. Soal nomor 59. Mempelajari sejarah setiap masyarakat menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam hal A. Sejarah dapat memberikan kesenangan dan kegembiraan. B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. C. Sejarah dapat dijadikan sebagai profesi. D. Sejarah dapat mengetahui kejadian masa lampau. Jawabannya adalah B, yaitu sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Soal nomor 60. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan yang semuanya diikat dalam satu pedoman Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang negara Garuda Pancasila. Kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Nomor A. UU Nomor 15 Tahun 2006, B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Jawabannya adalah C, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Semoga dengan adanya soal-soal ini Bapak Ibu dapat menjadikan referensi dan juga bahan untuk belajar Bapak Ibu untuk mengikuti pretest PPG dalam jabatan. Saya doakan semuanya dapat berjalan dengan lancar dan juga diberikan hasil yang maksimal. Dan juga saya doakan semuanya dapat lulus dalam mengikuti pretest PPG dalam jabatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like. Kemudian silakan berkomentar yang positif dan juga membangun. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan update dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.